adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine. Memang seperti pujian tadi yang mengatakan bahwa ada sukacita di hati Kak Christine adik-adik. Karena Kak Christine bisa kembali bertemu dengan kalian semua. Kalian sudah manis-manis, tentunya kalian ingin dengar cerita. Kembali Kak Christine akan ceritakan. Adik-adik, Kak Christine ingin kembali kepada kalian untuk bercerita yang Kak Christine ambil dari firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalian lihat di sini ya, lihat flanel kita di sini bagus ya. Wah, bintang-bintang. Kalian suka nggak ngelihat gitu di langit kalau kalian lagi tengah malam gitu ya, atau sore-sore kalian main-main dengan teman-teman, waktu kemudian kalian lihat bintang-bintang di langit gitu. Waktu Kak Christine dulu, waktu Kak Christine masih kecil adik-adik ya, Kak Christine sempat ngelihat gitu. Terus teman Kak Christine bilang begini katanya, coba hitung Kris katanya, waktu Kak Christine masih kecil, hitung Kris ada berapa? Waktu itu Kak Christine masih kecil gitu, ngikutin aja adik-adik ya. Coba ikutin aja, 1, 2, nggak kehitung adik-adik, banyak sekali bintang-bintang di langit. Indah sekali ciptaan Tuhan ya adik-adik ya. Di situ Kak Christine bisa lihat, wih nggak bisa dong, Kak Christine bilang sama teman Kak Christine. Nah adik-adik, memang itu ciptaan Tuhan indah sekali. Kita lihat di langit banyak benda-benda yang dapat menolong kita manusia yang tinggal di bumi. Nah adik-adik, kalian lihat gambar di sini, ini banyak-banyak bintang. Ada beberapa orang, ada 3 orang ya, ada 3 orang yang suka sekali dia memperhatikan bintang-bintang adik-adik ya. Dia pintar sekali untuk menyelidiki bintang-bintang. Nah, ketiga orang ini namanya orang Majus ya, orang Majus, dia datang dari timur. Nah, orang Majus ini dia senang sekali, dia pintar sekali, dia memiliki pengetahuan tentang bintang-bintang adik-adik. Ya, waktu itu ketika mereka sedang pergi, sedang berjalan pada suatu malam, sedang berjalan nggak berjalan sih. Ya, Kak Christine mereka naik onta. Ya, waktu itu mereka naik onta adik-adik ya, mereka lihat ke atas, banyak sekali bintang-bintang. Dan ketika mereka sedang memperhatikan bintang-bintang di langit di atas, mereka lihat adik-adik, mereka lihat ada satu bintang yang jadi mereka yang membawa pusat perhatian mereka adik-adik. Yaitu di mana ada satu bintang yang besar. Nah, ini dia adik-adik, bintang yang paling besar di antara yang lain. Mereka lihat, mereka lihat ke atas, lalu kemudian mereka lihat, ini bintang ini ada sesuatu arti katanya, ya. Lalu kemudian mereka saling berunding bertiga teman-temannya, dan mereka karena mereka memiliki pengetahuan tentang bintang adik-adik, dan mereka sesuai dengan kemampuan mereka berpikir, wah ini memiliki satu arti katanya, bahwa ada seorang raja yang telah lahir katanya. Nah, bintang ini menunjukkan seorang raja yang telah lahir. Waktu itu, dan ketika itu mereka ingin sekali mengetahui siapa raja itu, sampai ada satu bintang yang sangat terang, yang sangat besar menyinari ya langit. Waktu itu ketika mereka berunding, yuk bagaimana yuk kalau misalnya saat ini kita mulai cari katanya, kita mulai cari di mana raja itu berada katanya. Terus waktu itu mereka jauh sekali dari negeri Yudea, dan mereka datang, mereka melihat bintang itu ada di Yudea, dan mereka coba-coba tanya sama orang di sekitar ya, di sekitar tempat itu mereka tanya, di sekitar daerah itu mereka tanya di mana ada seorang raja yang baru lahir. Dan ternyata adik-adik tidak ada seorang pun yang tahu ya, sampai anak-anak, sampai orang dewasa, anak-anak muda, orang-orang tua, mereka mulai tanya dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ada seorang raja yang baru lahir adik-adik. Dan akhirnya berita itu kedengaran kepada raja. Nah, ini dia. Bentar ya adik-adik ya.
Mereka coba tanya-tanya kepada orang-orang dan tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya berita tentang raja yang baru lahir itu adik-adik terdengar kepada siapa? Kepada Raja Herodes. Nah, waktu itu di Yudea itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini sangat kejam adik-adik. Nah, ini dia Raja Herodes. Ya. Raja Herodes ini, ya, dia dengar, katanya, kan di daerah ini, di Yudea ini aku, katanya, ya, aku yang menjadi seorang raja. Loh, kok kemudian masyarakat semua membicarakan tentang seorang raja yang baru lahir, katanya. Dan waktu itu dia tahu bahwa berita itu dari 3 orang Majus yang mereka menyelidiki dari bintang. Terus Raja Herodes ini dia mulai berpikir, aduh nanti gimana nih, nanti kerajaanku nanti bisa direbut dia. Kalau dia bayi ini menjadi besar, wah repot dong katanya, kerajaanku akan direbut dia. Dan aku semua rakyat akan takut sampai rakyat nanti memilih raja yang baru lahir itu. Wah repot nih katanya, kata si Raja Herodes ini. Lalu kemudian Raja Herodes dia coba panggil. Ya, dia coba panggil orang-orang yang imam-imam yang ahli Taurat, ya, yang suka menyelidiki Alkitab, yang senang membaca Alkitab, dia panggil. Nah, ini dia. Dipanggil, lalu kemudian Raja Herodes ini dia bertanya, karena Raja Herodes tidak tahu bayi itu ada di mana gitu ya. Akhirnya dia berkata, dia cari seorang yang ahli Taurat yang suka menyelidiki Alkitab, gulungan-gulungan firman Tuhan. Waktu itu orang imam ini yang tahu ahli Taurat ini dia berkata, memang katanya, memang Tuanku ada seorang bayi yang lahir katanya. Dan itu dikatakan dalam gulungan kitab ini dikatakan bahwa di kota Yudea, di kota Daud katanya, di Bethlehem, dia lahir di sana bayi itu. Nah, waktu itu Raja Herodes ini ketika dia dengar, dia bilang gini, dia panggil prajuritnya lalu kemudian dia panggil katanya ketiga orang Majus itu yang pintar itu, kemari datang kemari. Orang yang bijaksana, ketiga orang bijaksana itu datang untuk menghadapku katanya. Aku ingin berbicara khusus kepada mereka. Dan waktu itu Raja Herodes dia bertemu dengan ketiga orang Majus. Waktu bertemu Raja Herodes ini dia berbicara kepada ketiga orang Majus, dia katakan bahwa aku sudah tahu tempatnya katanya. Tempatnya bayi yang baru lahir itu. Lalu kemudian Raja Herodes dia beritahu tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Dan waktu itu Raja Herodes dia katakan, kalau kamu nanti sudah bertemu, ingat ya katanya, aku kan yang beritahu kamu. Jadi kalau kamu sudah bertemu, kamu harus datang kepadaku katanya. Supaya aku juga bisa menyembah bayi itu katanya. Supaya aku juga bisa menyembah raja itu. Nah, adik-adik, dia punya maksud padahal nggak seperti itu adik-adik. Raja Herodes ini nggak punya maksud ingin menyembah Yesus kalau dia bertemu. Tapi dia punya maksud jahat adik-adik. Nah, ketiga orang Majus ini dia tidak tahu maksud daripada Raja Herodes. Dan dia katakan, iya saya akan datang kembali. Kalau saya udah bertemu raja itu, bayi itu, saya akan menjumpai tuanku katanya. Dan akhirnya mereka pun pergi. Dan adik-adik, bintang ya yang mereka lihat itu selalu mendahului di depan mereka adik-adik. Mendahului di depan mereka dan sampai saatnya bintang ini akan menunjukkan di mana bayi itu berada, di mana bayi Yesus itu ada. Nah, adik-adik, Kak Kristin akan lanjutkan cerita ini kembali. Kita akan kembali ke dalam cerita ini. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana keadaan bayi Yesus. Karena Raja Herodes punya maksud jahat. Nah, adik-adik, sebelum Kak Kristin lanjutkan cerita ini, kita akan dengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh teman kita. Nah, adik-adik, dengarkan pujian ini. Indah sekali dan akan menjadi berkat buat kalian. Bukan hanya
Puji Tuhan adik-adik, pujian yang telah dinyanyikan oleh teman-teman kita yang mengatakan bahwa aku mengasihi Yesus katanya, bukan hanya dengan lagu, tetapi dengan segenap hati. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus lahir, waktu Tuhan Yesus lahir kita lihat banyak orang-orang yang mengasihi Yesus. Ibu Maria, Pak Yusuf, kalian lihat gambar kembali di sini ya, panel kita. Nah, bayi Yesus ini sangat dikasih oleh ibunya Maria, Pak Yusuf. Dan waktu Kak Christine juga pernah bercerita kepada kalian, para gembala dia melihat bayi Yesus dan mereka sangat mengasihi bayi Yesus. Mereka cinta kepada bayi Yesus ini. Dan Ibu Hana, lalu Pak Simeon. Nah, adik-adik, waktu itu ketika ketiga orang Majus itu dia ingin melihat seorang raja yang telah lahir. Nah, waktu itu tepat adik-adik, dia lihat bintang yang dia ikuti itu tepat sampai di atas adik-adik. Berhenti tepat di sebuah kandang. Nah, adik-adik dia waktu mereka melihat, bintang itu berhenti tepat pada sebuah kandang itu katanya. Wah, ayo teman-teman, mari coba kita masuk ke dalam kandang itu katanya. Kita hampiri. Dan akhirnya mereka melihat ada seorang bayi terbaring di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Dan ada Maria dan Pak Yusuf di samping bayi itu. Nah, adik-adik, kemudian orang Majus ini, ketiga orang Majus ini, dia datang, dia menyembah Yesus. Nah, adik-adik, karena Yesus ini merupakan seorang bayi raja, yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ketiga orang Majus ini dia datang menyembah dan dia merupakan orang yang kaya adik-adik ya. Dia ingin mempersembahkan sesuatu. Dia senang lihat bayi Yesus, lalu kemudian dia ingin memberi sesuatu. Dan mereka mempersembahkan, emas, adik-adik bisa ingat ya. Orang Majus ini dia memberi persembahan kepada Yesus, yaitu emas, wangi-wangian, kemenyan dan mur. Sebagai satu tanda penyembahan kepada bayi Yesus. Nah, mereka bawa persembahan itu kepada raja yang mereka merasa yakin ini dia raja sesuai dengan bintang yang telah mereka pelajari, yang mereka lihat. Nah, adik-adik, orang Majus ini senang sekali. Dia bisa melihat, bisa bertemu dengan seorang raja itu Yesus Kristus. Dia senang sekali. Dengan penuh dengan gembira, mereka akhirnya pergi. Mereka ingin kembali ke tempat asalnya. Nah, adik-adik, kalian masih ingat waktu Raja Herodes pernah berkata kepada ketiga orang Majus ini? Orang Majus ini berjanji apa adik-adik? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau kalian tidak tidur, tidak ya, senang ya dengar cerita. Nah, adik-adik, waktu itu ketiga orang Majus ini dia pernah berjanji, Mereka pernah berjanji kepada Raja Herodes bahwa mereka akan kembali datang kepada Raja Herodes kalau mereka sudah bertemu dengan bayi Yesus. Nah, adik-adik, tapi waktu di tengah jalan, kemudian adik-adik, Tuhan berkata kepada mereka, mereka mendapat satu wahyu dari Tuhan bahwa mereka jangan bertemu dengan Raja Herodes dan mereka harus mengambil arah lain di mana mereka akan kembali ke tempat daerahnya di sebelah timur, jauh daripada kota Yudea. Dan akhirnya waktu itu mereka mengambil jalan lain, mereka tidak bertemu dengan Raja Herodes. Nah, adik-adik, waktu itu Raja Herodes dia tunggu-tunggu tidak datang ini ketiga orang Majus ini. Dia mau sekali dengar kabar apa yang mereka telah lihat tentang bayi itu dan di mana mereka bertemu. Raja Herodes ingin sekali tahu adik-adik. Dan dia sudah tunggu berhari-hari, dia tunggu, tapi ketiga orang Majus ini tidak datang kembali kepadanya sesuai dengan janji mereka. Nah, adik-adik, akhirnya karena sangat marah sekali adik-adik, dia sangat marah, dia sangat kebingungan. Aduh, gimana nanti kalau misalnya bayi itu menjadi besar? Wah, dia akan rebut kekuasaanku. Aduh, bagaimana nih caranya nih? Akhirnya adik-adik,
Raja Herodes mengambil satu keputusan. Wah, dia katakan bahwa dia akan membunuh, katanya. Dia ingin memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh bayi yang berusia 3 tahun ke bawah. Nah, adik-adik, waktu itu akhirnya Raja Herodes mengumumkan satu perintah kepada prajurit-prajuritnya. Dia katakan, bunuh semua bayi laki-laki. Wih, adik-adik, kejam ya. Wih, kejam sekali Raja Herodes ini, dia jahat. Ini jahat, dia tidak merasa kasihan, belas kasihannya tidak ada, ya. Bayi yang masih kecil dia tega untuk membunuh. Dan akhirnya adik-adik, banyak bayi-bayi yang dibunuh, adik-adik. Sampai akhirnya banyak ibu-ibu yang menangis, banyak orang-orang tua yang memiliki bayi yang baru lahir, mereka menangis. Mereka menangis, aduh bayi saya tidak ada, katanya ya. Aduh, jangan. Mereka banyak berteriak. Mereka tidak ingin bayinya itu terbunuh. Tapi adik-adik, apakah bayi Yesus terbunuh? Tidak, adik-adik. Ya, karena sebelum Raja Herodes mengeluarkan satu perintah, adik-adik, apa yang terjadi, adik-adik? Tengah malam, ketika Yusuf sedang tertidur dan Maria sedang tertidur, ya, waktu itu mereka bermimpi. Mereka bermimpi dan Tuhan berkata kepada mereka. Cepat Yusuf, bawa bayimu, bawa Yesus Kristus, pergi ke Mesir, katanya. Pergi, bawa kamu dengan Maria dan dengan bayi Yesus pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan tahu bahwa Raja Herodes ini dia memiliki satu maksud yang jahat. Dia ingin mencoba untuk membunuh bayi Yesus. Dan sampai akhirnya adik-adik, pagi-pagi ketika Yusuf dan Maria dia mendengar berita itu dari Tuhan, akhirnya mereka membawa bayi Yesus dan dia pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, ketika Yesus Kristus sudah dibawa ke Mesir, pergi dari daerah itu, Yudea itu dibawa pergi ke Mesir, adik-adik. Dan waktu itu baru Raja Herodes mengeluarkan satu perintah bahwa bayi-bayi yang di bawah usia 3 tahun harus dibunuh. Dan bayi Yesus selamat, adik-adik, karena sudah dibawa pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, Raja Herodes berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini, ya, untuk menebus dosa adik-adik, dosa Kak Christine, dosa semua manusia, karena manusia butuh pertolongan, manusia perlu diampuni dosa-dosanya. Kalau tidak, ada satu hukuman neraka yang akan kita terima. Tapi kita bersyukur adik-adik, di mana rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun Raja Herodes, manusia mencoba untuk gagalkan rencana Allah. Tetapi adik-adik, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ada pujian mengatakan, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah Allah. Nah, rencana Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan adik-adik dan Kak Christine tidak akan pernah gagal. Adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini, dan Kak Christine berharap akan menjadi berkat dan mengingatkan kalian bahwa perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib. Ya, Yesus datang ke dalam dunia, satu rencana yang besar yang Allah lakukan dan tidak akan pernah gagal. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik.